Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita lanjutkan ya materi teknologi informasi dan komunikasi ya. Saudara-saudara, di pekan ke-15 ini saya akan menjelaskan tentang UAS ya, ujian akhir semester ya. Halo, saudara-saudara, menyimak ya. Oke, oke ya. Nah, saudara-saudara, untuk UASnya, materinya adalah tentang smart city ya. Jadi nanti Anda menjelaskan tentang konsep smart city ya. Dari sumber yang telah saya berikan atau juga dari sumber-sumber yang lain, Anda membuat presentasi smart city minimal 10 menit ya. Yang itu adalah Anda menyajikan konsep teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk membangun smart city. Nah, jadi Anda membuat PowerPoint ya PPT, kemudian Anda menjelaskan ya konsep daripada desain smart city, kemudian eh, pelibatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai infrastruktur dan sistem daripada smart city. Ya, kira-kira bisa saudara-saudara? Halo, halo, Ya bisa, Pak. bisa ya? Oke. Kemudian seperti biasa saudara-saudara, Anda wajib mengunggah dokumen dua hal ya. Satu mengunggah PPT-nya ya dalam bentuk PDF ya, kemudian mengunggah linknya ya, link YouTube-nya ya. Jadi kebanyakan anak-anak kita ini ya kan waktu mengunggah link itu mengunggah format jawaban ya. Jadi tidak perlu ya kalau kita sebetulnya apa itu sudah menggunakan LMS ya, kita tidak perlu lagi menggunakan format apa itu jawaban ya. Itu hanya format dokumentasi sebagai legal formal ya. Supaya Anda cukup mengunggah link apa itu link YouTube-nya saja ya, link YouTube dan juga link materi jawaban Anda dalam bentuk PPT atau PDF ya. Nah, ini penting bagi kita agar kita ini akrab dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ya, termasuk kita yang berada di kuliah Cyber University ini ya, itu adalah semakin efisien ya, tidak semakin menyulitkan Anda ya, Anda semakin mudah ya. Sudah bikin jawaban, jawabannya sudah dibuat diunggah di channel YouTube-nya masing-masing, ya sudah orang butuh linknya saja ya. Butuh link, kemudian di situ ada fill penjelasan mengenai NPM atau juga klarifikasi, silakan ditambahkan ya. Jadi Anda tidak perlu ribet-ribet ya menyediakan format jawaban, betul. Kemudian menulis linknya di situ, itu tidak perlu ya. Karena kan kita itu sudah memiliki yang namanya flexibility ya. Flexibility ya, tapi tetap memperhatikan integrity ya. Nah, Anda sudah punya bukunya, kemarin sudah saya unggah kepada Anda ya, jadi Anda tinggal menyimak ya, apa itu Vicon saya sebelumnya, kemudian juga Anda tinggal membaca materi tentang smart city ya. Kemudian Anda bersiap-siap untuk membuat satu konsep smart city ya. Kira-kira kalau Anda presentasi 10 menit ya, maka Anda kurang lebih menyiapkan paling tidak ya sekitar 10 sampai 15 slide ya atau juga boleh lebih ya penjelasan tentang smart city ya. Dan waktu penjelasan itu saya minta kalau bisa Anda on cam ya. Banyak mahasiswa kita ini menjelaskannya itu tidak menggunakan on cam ya. Tapi saya pikir kita saat ini sudah tidak ada masalah koneksi ya. Jadi Anda bisa on cam waktu merekam penjelasan Anda ya. On cam yang penting diatur kira-kira resolusi video yang Anda gunakan itu tidak terlalu besar ya waktu diunggah di channel YouTube masing-masing Anda ya. Sehingga apa? Sehingga tetap Anda mendapatkan itu resolusi yang cukup tapi juga menunjukkan performansi Anda waktu menjelaskan ya, waktu juga menerangkan ya. Sehingga juga saya bisa kenal dengan Anda ya seperti Dwi Galih Ramadan, ya Hasan, Yosef Christian, ini juga lagi aduh Yovita, ya ada Mary Kaselina, ya supaya saya mengetahui Anda, ya. Begitu saudara-saudara ya. Halo. Baik, Pak. Terima Ya, ya, kasih. ya, Baik, semangat Pak. sekali. Ya. Jovita di mana? Jovita domisili. Saya di Sumatera Utara, Pak, di Kota Tebing Tinggi. Waduh, bagus sekali ya. Tebing tinggi, ya.
Insya Allah internet di sana nggak ada masalah ya, Jo kita ya, Aman, Pak. aman ya. Selamat. Ya. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Jadi waktu Anda membuat presentasi usahakan tampil wajah Anda, ya, wajah kita ditampilkan. Ya, dan juga itu Anda boleh presentasi ya di mana saja, ya, asalkan itu representatif, ya. Boleh di tempat kerja, ya, boleh di ruangan kafe, boleh di tempat wisata, boleh di mana saja, asalkan itu representatif dan pantas, ya. Yang tidak boleh itu di tempat-tempat yang private, ya, itu tidak boleh. Saudara-saudara, itu saya pikir itu kita sudah punya bekal materi yang cukup ya bagi Anda ya untuk menjelaskan tentang konsep smart city ini ya. Ya, karena siapa tahu kalau nanti Anda bekerja dalam satu proyek hal-hal seperti ini, Anda sudah punya konsepnya lebih dulu ya. Anda sudah punya konsep apa itu smart city ya. Kenapa smart city itu harus dibangun ya menjadi satu tata kelola kota yang modern ya, bukan hanya modern ya, tapi kota itu semakin ramah ya, ramah terhadap itu warganya ya. Ramah itu dalam arti memudahkan warganya ya. Kemudian juga ramah lingkungan ya, ramah secara sosial dan personal, tapi juga ramah lingkungan. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi kalau kita sudah mendalami konsep smart city, tujuannya adalah semakin efisien ya, semakin efisien semakin mudah ya, kita juga tidak itu tidak terlalu stres ya kan, itu mencari angkot ya, mencari tempat layanan administrasi ya, mencari tempat bekerja ya, mencari barang, mencari produk ya kan, itu semua dimudahkan dengan adanya pelayanan kota berbasis smart city seperti itu ya. Nah kemudian saudara-saudara, itu Kalau batunya pengennya ini waktu Anda membuat PPT juga sama ya. Waktu membuat PPT itu usahakan PPT itu konsepnya adalah di situ ada data ya. Jadi konsep smart city itu harus Anda bisa jelaskan dengan data ya. Datanya dari mana? Anda bisa mengambil data dari berbagai macam sumber ya terkait dengan smart city ya. Misalkan data tentang prospek digital ekonomi boleh, prospek tentang bisnis intelijen boleh ya, terkait dengan intelligent transportation juga boleh, terkait dengan smart energy juga boleh ya. Jadi Anda menjelaskannya itu berbasis data ya. Karena sekarang ini kita diminta ya kan, di dunia akademik itu kalau kita menjelaskan harus berbasis pada data ya, supaya penjelasan kita itu reasonable ya, masuk akal ya, rasional ya, tidak berdasarkan itu opini ya, tidak berdasarkan tafsiran yang tidak berbasis data ya. Jadi kalau bisa Anda juga menyertakan ya kan, latar belakang data-data yang dibutuhkan ya. Data apa saja terserah Anda ya. Pak, data tentang pelayanan administrasi yang terhambat ya. Lambatnya pelayanan administrasi. Data apa saja boleh, data kemacetan ya, data penggunaan energi yang katakanlah itu wasting ya, data pengelolaan sampah yang tidak ada, macam-macam data itu boleh ya. Yang terpenting adalah terkait dengan tujuan kita menyampaikan presentasi tentang smart city seperti itu ya. Jadi Anda bebas memiliki itu kesempatan ya untuk menjelaskan smart city ini sebebas-bebasnya. Yang penting adalah Anda ya kan berusaha untuk mengkaitkan ya smart city itu sebagai bagian daripada social development ya, bagian daripada sosial pengembangan sosial ya. Sebagaimana kita ketahui saudara-saudara, teknologi IT ini yang awalnya hanya digunakan untuk personal komputer ya, semakin personal tapi juga semakin sosial ya. IT itu kalau kita pelajari trennya adalah semakin sosial ya, semakin dia digunakan untuk massal ya, semakin digunakan untuk memberikan kemudahan secara global. Jadi teknologi informasi itu saudara-saudara memiliki ciri khas ya, dia dikembangkan bukan untuk kita pribadi ya, seperti contoh kan sosial networks ya, media-media sosial itu kan kelihatan saudara-saudara ya, bahwa IT itu hadir malah menyatukan, mengintegrasikan aktivitas sosial ya, personal menjadi satu platform ya, yang itu terdokumentasi, teratur ya, dan juga semakin bagus, semakin optimal ya. Oke saudara-saudara, ada pertanyaan kira-kira?
Halo, ada pertanyaan? Halo, Halo Pak, ya silakan. belum ada pertanyaan Pak, baru gabung. Oke, ya, Yan Wendra, ya. Jadi Anda puasnya, ya kan, mempersiapkan konsep tentang smart city, ya, mempelajarinya, kemudian meresumenya menjadi PowerPoint, kemudian menjelaskannya, ya. Apa itu smart city? Apa itu manfaatnya? Bagaimana kembangannya ke depan? Bagaimana prospeknya, ya. Kemudian apa saja yang diperlukan, teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan. Kemudian terakhir selalu saya membuat pertanyaan yang agak sulit, inovasi Anda untuk mengimprove ya atau menambah kemajuan pada suatu smart city ya, by idea. Ya, boleh ya. Pak, saya mau menambahkan konsep tentang smart farming ya, smart itu walaupun perkotaan, Pak, tapi itu sayur mayur itu harus bisa dikembangkan di smart city. Boleh. Menggunakan apa? Menggunakan smart farming vertikal ya. Anda menanam kebun sayur ya, walaupun sayur itu sepele ya, nanam kangkung ya. Tapi kalau kangkung itu dirancang dengan teknologi ya, kemudian itu dirawat dengan menggunakan teknologi informasi ya, kemudian dijual dengan teknologi informasi ya, dikirimkan dengan teknologi informasi kan, itu kan berarti kita cerdas ya. Nah, itu salah satu contoh saudara-saudara ya, kalau kita lihat ya, beberapa pengiriman barang-barang itu menggunakan drone ya. Drone itu digunakan untuk kirim barang ya, karena kenapa lebih cepat ya. Kita mau beli bakso ya, baksonya itu via aplikasi e-commerce ya. Kemudian baksonya itu tidak lagi nunggu driver ya, tapi langsung dikirim dengan drone ya. Drone-nya ya kan. Apa keuntungannya? Macam-macam ya kan, nggak terpengaruh hujan ya, tidak terpengaruh cuaca ya kan. Kalau kita nunggu driver ojek kan itu macam-macam itu ya, nyasar alamatnya gitu kan, kemudian juga banyak kempes gitu kan, kena hujan, wah itu lambat ya. Kita pesen, kita udah lapar pesen barang gitu kan, kita udah kesel gitu kan, barangnya datangnya 1 jam, ah udah ya kan. Itu akhirnya terjadi ketimpangan ya, dissatisfaction ya, atau ketidakpuasan akibat hanya sepele gitu kan, bukan masalah produknya enak gitu kan, bakso apalah gitu ya, bakso Medan misalkan ya, bakso Medan rasa apalah gitu ya, di Binjai sana tadi teman Anda ya, itu enak baksonya, tapi karena mengirimnya bermasalah ya, ya sudah ya akhirnya itu pengguna atau konsumen memberikan review yang sangat buruk ya. Tapi kalau itu digunakan konsep drone ya, smart drone ya kan, kita beli bakso ya, bakso Binjai misal ya, itu dikirim via drone ya, drone-nya jemput ke tukang bakso gitu kan, tinggal ditempel aja gitu kan, dikaitkan gitu kan, baksonya datang ke rumah kita ya, 5 menit sudah datang ya, karena kan drone itu melewati udara ya, atau udara sampai depan rumah kita ya kan, dia miss call kita drone-nya gitu kan, kita keluar ya kan, kita tinggal ngambil dari drone-nya. Itu kan salah satu contoh ya, satu contoh ya, inovasi gitu kan, itu smart city yang berbasis layanan drone misalkan ya, karena drone itu relatif murah sekarang ya, itu dan juga tidak mahal ya, dan juga bisa diperdayagunakan ya untuk berbagai macam keperluan ya. Oke, saudara ada pertanyaan? Halo, Pak, mau nanya Pak, kalau berarti silakan. presentasinya harus pakai video kita terlihat nggak Pak? Gimana Pak? Iyalah ya, Oh, supaya kenal lah gitu. ya, supaya Ya kenal. Pak. Ya, yang penting resolusinya jangan besar-besar ya. Misalkan ada, Pak, saya itu bermasalah dengan benefit internet, Pak, ya. Saya internetnya itu mewah ya, mepet sawah. Ternyata mewah. Mepet sawah ya. Nggak apa-apa ya. Kalau seperti itu ya, tampilkan perkenalan 1 menit, videonya dihidupkan. Setelah itu ada tidak menampilkan video tidak apa-apa. Ya paling tidak perkenalan lah ya, supaya kenal satu sama Ya, lain ya. Pak. Itu. Jadi saya Universitas Berasia ini saudara-saudara ya, menjadikan Anda pinter tapi juga harus bisa kenal satu sama lain ya. Siapa tahu kenal di jalan ya, kenal di mana karena Anda nggak Siap, tahu Pak. ya, Anda belum pernah, Yan ini belum pernah kenal Hasan ya, Hasan belum kenal Mary ya. Sini ada Dodi belum kenal Jovita, itu kan siapa tahu ketemu di jalan. Ya padahal loh ternyata Iya, Pak.
kita kelasnya Pak Ucu gitu kan. Itu kan eman ya. Jadi teknologi informasi ini secara tidak menjauhkan komunikasi ya, tidak menjauhkan relationship ya dalam kaitan hubungan itu sosial ya. Justru kita semakin dekat dengan orang, semakin kenal dengan orang ya, seperti itu. Memperkuat hubungan sosial seperti itu ya. Jadi saya itu merancang ya kan, termasuk seperti ini gitu kan, itu saya tidak mewajibkan Anda Vicon buka kamera, saya tidak mewajibkan ya, karena berarti yang penting Anda memperhatikan atau juga menyimak saya ya, dan juga bisa interaksi dengan saya ya. Tapi kalau pada saat Anda presentasi, usahakan Anda tampil ya sebisa mungkin ya. Karena itu dilihat oleh publik ya. Anda dilihat oleh publik ya. Salah nggak apa-apa, yang penting adalah Anda berusaha untuk menjelaskan ya. Karena cerdas itu butuh proses ya. Cerdas, hebat, unggul itu butuh proses, saudara ya. Anda menjelaskan sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, ya sampai 1000 kali gagal nggak boleh berhenti ya, terus aja. Ya nanti kan menemukan keberhasilan ya, seperti itu. Ya jadi tidak pembelajaran itu saudara-saudara butuh yang namanya proses ya yang cukup, dan perhatian yang cukup, ya energi yang cukup ya kan, dan juga itu pengorbanan ya. Seperti itu. Oke, bagus pertanyaannya ya. Insya Allah bisa ya, saudara ya. Nggak lama-lama ya, 1 minggu cukup ya waktunya ya. Iya, Pak. Cukup ya. Ya, Tapi Siapa? jangan 1 minggu jangan ya. jangan Wah, 1 minggu lah, Pak. siap. Ya, supaya saya bisa Belum yang itu menilai cepat. Siap, Ya, belum Pak. yang lainnya juga, Pak. ya gitu ya. Jadi betul. Saya bikin yang mudah lah untuk Anda. Yang penting Anda belajar. Ya, belajar itu ya membaca ya. Membaca. Mudah itu bukan berarti itu sulit ya. Bahkan sulit ya. Ini kan Anda buat satu konsep ya, dijelaskan. Itu sulit sebetulnya. Soalnya gampang ya. Tapi Anda harus baca gitu kan. Anda harus itu buat sketch idea ya, buat satu sketsa ide ya. Kemudian juga latihan presentasi itu kan nggak mudah ya. Soalnya sih simpel ya. Buatlah konsep smart city gitu kan, tapi dikerjakannya butuh waktu seminggu, butuh belajar lagi ya. Nggak apa-apa ya. Jadi itu semakin bagus untuk Anda ya. Saya pikir tidak memberatkan ya dengan tugas-tugas yang lain ya di mata kuliah yang lain. Saudara-saudara, Siapa? Tidak, Pak. tidak ya? Pak. Tidak mengganggu mata kuliah yang lain ya? Tidak, Pak. Tidak ya? Oke. Karena bahannya sudah ada ya. Yang penting kan bahannya sudah ada ya. Yap. Tinggal betul membacanya sekali lagi, meramunya sekali lagi ya. Siapa? Ya, cukup saudara-saudara ya penjelasan kita malam ini ya. Cukup, Pak. Oke, terima kasih ya. Ya. Sini ya, Amalia, Sama-sama, Pak. Mary ya, Jovita, Hasan, Yosef ya, Ian, Nuryanto ya, Dodi, Dwi Galing ya. Dan saya minta agar Anda tidak menggunakan video orang lain, saudara-saudara ya. Gunakan video Anda sendiri ya. Salah nggak apa-apa ya. Salah itu wajar ya. Salah itu lumrah ya. Yang tidak boleh itu menggunakan pekerjaan orang lain ya. Jangan ya. Anda diupayakan percaya diri. Membangun percaya diri itu dari salah, saudara-saudara ya. Kalau kita ya tidak membangun kepercayaan diri kita sendiri, lah terus diri kita ini kapan kita miliki? Ya, ini tidak terkait kampanye loh ya. Saya itu saya kepingin Anda presentasi mandiri, belajar sendiri gitu kan, diskusi ya, mencari sumber gitu kan, sehingga Anda oh begini Pak Ucu, saya membuat konsep seperti ini. Nah itu ya. Kalau Anda sudah bisa mengatakan konsepnya begini Pak Ucu, ini Pak Ucu, dasarnya seperti ini, ya berarti Anda sudah belajar ya. Anda sudah belajar sehebat-hebatnya itu ya. Dan itu yang saya ingin terus dikembangkan di usia ya, supaya Anda menjadi ahli ya dalam bidang apa itu teknologi informasi ya. Terima kasih saudara ya atas waktunya ya. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, Ya, ya, Pak. sampai Terima kasih, Pak. ya, oke.